Semangat sekali. Selamat siang semuanya. Siang, udah makan siang ya? Katanya semuanya sehat. Sehat semua? Ini kan lagi musim banjir. Rumahnya ada yang kebanjiran di sini? Hah? Ada. Siapa yang kebanjiran rumahnya? Oke. Kita doakan ya semoga teman-teman yang rumahnya kebanjiran cepat surut ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita bisa doa dulu sebelum kita mulai. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Ayo silakan Dewa pimpin doa. Oke, amin. Buku bahasa Indonesianya sudah dikeluarkan semua? Sudah. Ibu cek kehadiran ya hari ini ya. Yang tidak masuk berapa orang? 6, banyak sekali. Siapa saja? Oke, semuanya ada keterangannya? Sakit atau alfa gitu? Ada. Oke. Oke. Buku bahasa Indonesianya udah dikeluarkan semua? Udah. Oke, sebelum itu Bu Ibu mau cek nih. Minggu lalu Ibu punya slogan bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat? Kita cek sound ya, kita cek ombak ya. Yuk, Ibu cek slogan bahasa Indonesia. Slogan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Waspada bahasa asing. Tepuk tangan buat diri sendiri dong. Udah, jangan banyak-banyak. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu. Taunya belajar bahasa Indonesia aja ya. Oke, tadi kan di awal Ibu tanya, semuanya pada sehat. Sebelum-sebelumnya ada yang sempat sakit? Elizabeth sempat sakit. Oke, sakit apa? Demam? Iya. Nah, Ibu mau mengingatkan nih. Coba perhatikan. Kan sekarang meskipun COVID-nya udah nggak terlalu digembor-gemborkan, tapi tetap jaga kesehatan ya. Tetap kalau keluar, tetap pakai masker, atau dikurangin deh aktivitas, misalnya suka ke mall atau suka ke pasar dikurangin ya. Yang ke aktivitas berkerumun itu dikurangin, karena kita masih jaga-jaga kesehatan. Oke, minggu lalu ada yang ingat kita belajar apa? Tentang teks yang apa tuh yang ada cerita? Iya, fiksi dan non-fiksi. Masa udah lupa? Ya, tapi minggu ini kita akan masuk ke teks baru namanya teks diskusi. Teks diskusi. Udah pernah dengar belum sebelumnya? Apa itu teks diskusi? Udah? Pernah berdiskusi nggak? Diskusinya tentang ini misalnya. Tentang besok hari guru kan? Ya. Kelas ini punya ini nggak? Punya ancang-ancang pengen ngasih kado buat gurunya? Nah, diskusi nggak? Terutama diskusi masalah uangnya kan? Kira-kira berapa sih kita iuran? Nah, itu namanya diskusi. Artinya kita membicarakan satu topik nih. Kita bicarakan, kita cari hasilnya. Oke. Nah, sampai sini paham ya? Kita mau belajar apa? Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi. Oke, karena kita hari ini akan berdiskusi, Ibu mau membagi kalian dalam 2 kelompok besar ya. Kelompok pro dan kelompok kontra. Tahu apa kelompok pro dan kontra? Tahu. Apa itu kelompok pro? Setuju. Ya, jadi kelompok yang setuju. Dan kelompok kontra, kelompok apa? Tidak setuju. Kalau di bahasa Indonesia, pro kontra itu setuju dan tidak setuju. Kelompoknya Ibu bagi 6 kelompok ya. Jadi yang kelompok paling belakang, kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 yang terakhir ya. Oke, kita cek gelombang ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, good job, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke,
Ingat ya di kelompoknya masing-masing ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu punya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan. Pertanyaannya gampang. Coba. Pertanyaan pertama, ada yang bisa jawab nggak nih? Apakah teks diskusi sama dengan kegiatan berdiskusi? Oke, silakan. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengungkapkan pendapat? Lalu, hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Oke, silakan. Oke, kasih tepuk tangan dong buat yang jawab nomor 2. Kita hari ini mau memperdebatkan tentang satu aplikasi yang lagi tenar. Namanya aplikasi? Tahu ya? Iya. Di sini pada punya TikTok? Punya. Wah, berarti salah nih Bu, pro kontra ya. Oke, kita hari ini mau memperdebatkan tentang TikTok, tapi lihat dulu video yang mau Ibu sajikan ya. Tunggu sebentar. Oke, buku tulisnya boleh disiapkan. Jadi nanti kalian tonton videonya. Selama kalian menonton, kalian catat hal-hal yang mendukung kelompok kalian. Misalnya kelompok pro, catat hal-hal yang membuat kalian setuju dengan TikTok. Kelompok kontra, catat hal yang membuat kalian tidak setuju dengan TikTok. Kalau ada di videonya ya, nanti ada clue-nya. Kehadiran aplikasi TikTok di masyarakat menuai pro dan juga kontra. Platform yang diisi oleh video-video berdurasi singkat ini dikenal karena video joget ataupun lip sync, sehingga banyak yang beranggapan bahwa TikTok ini tidak berfaedah alias tidak bermanfaat. Tetapi kini video edukatif mulai muncul juga di TikTok. Mulai dari cara mencuci tangan yang baik dan benar di tengah pemberitaan soal virus corona, tips olahraga dan juga pembelajaran. Meskipun demikian, penggunanya juga harus bijaksana ya dalam memilih konten. Oke, gimana? Sudah melihat tayangan tadi? Sudah? Sudah cukup paham ya? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang penggunaan aplikasi TikTok. Coba mana tim pro angkat tangannya? Tim yang setuju dengan TikTok? Oke, terima kasih. Tim yang kontra dengan TikTok, angkat tangannya? Oke, sekarang Ibu mau kalian buat satu pertanyaan buat tim lawan. Jadi tim pro buat pertanyaan untuk tim kontra buat pertanyaan buat tim pro, satu saja. Pertanyaannya nanti kalian silakan tanyakan ke tim lawan. Ibu kasih waktu 1 menit, silakan buat pertanyaannya. Dimulai dari sekarang. Ayo, silakan dibuat pertanyaannya. Ayo, pertanyaannya. Sudah? Sudah semua dibuat pertanyaannya? Sudah? Oke, sekarang Ibu mau tunjuk kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Kalian mau bertanya dengan kelompok siapa? Ya. Ya. Silakan sebutkan pertanyaannya. Apakah kalian sering menyaksikan konten TikTok? Lalu aplikasi apa yang sering kalian gunakan di ponsel pribadi kalian? Pertanyaannya, kalian punya nggak aplikasi TikTok? Kemudian, aplikasi apa sih yang sering digunakan di handphone kalian? Boleh berdiri biar terdengar suaranya? Oke. Ulangi pertanyaannya. Apakah kalian sering menyaksikan konten TikTok? Stop. Apakah kalian sering menyaksikan konten TikTok? Terus? Lalu aplikasi apa yang sering kalian gunakan di ponsel pribadi kalian? WhatsApp. Terus? Instagram. Terus? Ya. Instagram. TikTok. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. 3. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih.
Kelompok pro dan kelompok kontra. Tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan penggunaan TikTok. Jadi gimana sih caranya supaya TikTok itu bisa digunakan oleh semua orang? Biar isinya tuh positif aja gitu. Ada nggak solusi dari kalian supaya TikTok itu berguna atau bermanfaat? Ada nggak kira-kira solusinya? Ada. Coba satu orang coba sebutkan siapa? Ya silakan. Berdiri Kak. Ya silakan. Solusinya ya, kita dengar solusi dari temannya. Pemanfaatan aplikasi TikTok disesuaikan dengan tujuannya. Oke, boleh-boleh. Oke, sekarang Ibu punya tugas di kelompok kalian tentang yang tadi, pertanyaan tadi. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Jadi silakan kalian isi di bawahnya 2 alasan kalian mendukung dan 2 alasan kalian menyanggah. Iya, dua-duanya diisi ya. Jadi kelompok ini pro ngisi juga yang kontranya. Kelompok kontra ngisi juga yang pro-nya ya. Jadi semuanya diisi ya. Dan solusinya juga diisi. Solusinya boleh diisi dengan yang tadi teman yang sebutkan. Paham sampai sini? Oke, silakan diisi. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, silakan 5 menit mulai dari sekarang. Jangan lupa isi nama ya. Sudah? Oke, silakan sekarang perhatikan ke sini. Halo? Iya. Kalau sudah semua, coba perhatikan dulu ke Ibu Febril di sini. Oke. Hari ini kan kita belajar tentang berdiskusi atau berdebat, ya. Ada kelompok pro atau kelompok setuju, kelompok kontra, kelompok tidak setuju. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, kalau nanti ada satu keadaan, diskusi ini bisa dilakukan di keadaan apa sih? Saat kalian lagi ngapain nih diskusi ini dilakukan biasanya? Rencana. Hah? Membuat rencana. Oke, boleh. Rencana apa contohnya, Dewa? Tentang hari guru. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat rencana, halo, perhatikan. Kalian bisa menggunakan forum ini untuk membuat rencana. Misalnya besok mau buat rencana buat guru. Boleh digunakan seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan ini berguna di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kalau kalian misalnya di sini ada yang malu-malu kalau ngomong di depan, kalau disuruh ke depan malu-malu ada? Ada. Nah nanti dari diskusi ini kalian bisa belajar buat belajar ngomong di depan, belajar mengungkapkan pendapat, ya. Jadi nggak malu-malu lagi buat ngomong. Oke? Sehabis ini Ibu mau kalian ada tugas di rumah. Coba perhatikan. Tugasnya kalian membuat video tentang hasil diskusi hari ini. Kemudian nanti videonya kalian kirim ke link WA Ibu. Ya. Tugasnya membuat video tentang diskusi kita hari ini. Lalu videonya dikirim ke WhatsApp Ibu. Oke. Sekarang ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini? Paham apa kita yang belajar hari ini? Coba Ibu tanya ya. Tadi diskusi itu apa tadi? Tentang membicarakan satu topik. Oke. Oke, sampai sini paham ya kita tentang belajar tentang diskusi? Oke. Nah, ini pembelajaran kita. Perhatikan Ibu, belum selesai. Kita cukupkan sampai hari ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi belajar dengan teks diskusi yang sama tapi dengan kegiatan yang berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi sama Ibu? Enggak? Cukup? Oke, kalau gitu tadi kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Ya, silakan pimpin doa, Dewa.
Ya, Amin. Kalau gitu, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh istirahat.